Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan Benitorio Channels yang kali ini saya mendapat kehormatan tamu istimewa, seorang yang mempunyai latar belakang hukum. Boleh diperkenalkan namanya? Oh iya, perkenalkan nama saya Hairil Abdi Baso, asal dari Makassar. Jadi saya dulu menempuh S1 di Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, seperti yang Pak Benito tadi sampaikan. Kemudian melanjutkan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, saat ini saya bersama tim menangani kerjasama ekonomi Australia. Sebenarnya tidak begitu related dengan studi sebelumnya, tapi cukup membantu lah dalam pekerjaan sehari-hari. Dan saat ini sedang mempersiapkan untuk apply program doktor di Amsterdam ya? Insya Allah. Ya. Doakan. Jadi Saudara Hairil Abdi Baso ini sedang mempersiapkan program doktornya di Leiden atau di mana? UvA, University van Amsterdam, Belanda ya tentunya karena hukum-hukum kita banyak mengacu ke hukum Belanda ya. Betul. Nah ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang menarik tentang Black Campaign sawit ya, yang digencarkan di negara-negara Eropa. Kalau saya lihat Eropa itu kan bikin kampanye negatif tentang sawit, yang sawit penyebab kanker, terus perusak lingkungan, mempekerjakan anak, dan lain-lain isu yang mereka bikin. Dan juga ada lembaga non-profit yang menetapkan standar sawit yang menurut saya sangat-sangat very high gitu, sangat-sangat tinggi, yang kayaknya hampir sulit untuk diimplementasi. Ya memang sih dalam tataran ideal seluruh standar tuh harus A, B, C, D gitu. Tapi kan kenyataan di lapangan, apalagi dengan kondisi petani yang juga memiliki keterbatasan. Nah, saya ingin tanya nih sama Saudara Baso, Saudara Daeng. Kalau kita bicara tentang hukum ya, tadi penetapan standar sawit yang begitu tinggi, begitu high standar. Sementara petani sawit ini kan memiliki banyak keterbatasan ya, dari sisi pendidikan, terus legalitas bahan, terus pendanaan dan seterusnya. Nah, ketika standar itu dipaksakan untuk diterapkan dan kemungkinan besar sangat sulit diterapkan di lapangan. Kalau dari sisi pemenuhan hak asasi manusia itu bagaimana sih? Sebenarnya terkait standar ini ya Pak Ben ya, kami di unit kerja kami juga menghadapi hal yang sama, bukan hanya untuk sawit Pak. Jadi memang sekarang kecenderungan itu negara-negara itu melakukan penurunan tarif, tapi tetap melindungi komoditi dalam negerinya dengan penerapan SPS yang begitu tinggi. Jadi bagaimana supaya produk yang serupa di dalam negeri mereka itu bisa terjual juga ya? Iya, terlindungi. Apalagi kan minyak sawit ini menurut info yang kami peroleh hasil penelitian bahwa sawit ini produktivitasnya sangat tinggi dibandingkan minyak nabati lainnya seperti di matahari, kedelai, rapeseed. Ya, dan mereka tentunya akan berupaya untuk melindungi petani mereka dan produksi mereka. Jadi ya memang SPS itu sesuatu yang wajar. Sorry, SPS singkatannya apa? Sanitari, fitosanitari. Apa itu? Bisa Jadi itu non tarif measures yang diterapkan negara-negara untuk menerapkan standar-standar tertentu atas komoditi atau produk tertentu, sehingga itu akan menjadi barrier tersendiri untuk masuknya produk-produk tersebut ke negara mereka. Jadi untuk mengontrol itu bukan dengan tarif lagi sekarang, tapi lebih ke measures yang mungkin bentuknya standar. Memang kedoknya lebih ke lingkungan, kesehatan, tapi sebenarnya di balik itu ada maksud untuk melindungi komoditas dalam negeri mereka. Nah, terkait dengan hak asasi penduduk lokal seperti di beberapa daerah yang memang pengembangan sawitnya cukup masif seperti Kalimantan dan Sumatera, itu kan banyak masyarakat adat yang harus tergusur gitu dari wilayah dia, ataupun menjadi ibaratnya tamu lah di kampungnya sendiri. Nah itu memang tidak bisa dipungkiri karena
di negara kita ya pemerataan untuk pendidikan bahkan untuk kesejahteraan itu masih timpang. Nah, itulah yang sekarang pemerintah tengah lakukan, bagaimana melakukan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan. Nah, untuk sawit sendiri saya beberapa tahun SMP di Kalimantan, jadi beberapa keluarga saya memang berkecimpung di dunia sawit ya. Jadi mereka itu modelnya plasma. Jadi dari perusahaan besar berarti ya? Iya, jadi bermitra. Jadi mereka punya lahan dikelola oleh koperasi. Koperasi ini yang akan menjual produk sawit sawit mentahnya itu, TBS-nya itu ke perusahaan. Kemudian nanti jadi mereka sudah ditampung ya? Iya, jadi nanti tiap bulan akan dapat SHU, semacam SHU lah. Dan sudah dapat jaminan harga ya berarti ya? Harga sih fluktuatif sih. Jadi akan mengikuti harga sawit. Tapi yang pasti sudah ditampung kan? Betul. Jadi untuk yang akan menampung sawitnya itu udah ada mitranya. Nah, itu memang terjadi benturan karena kebetulan keluarga ini kan di Kalimantan. Jadi kita ibaratnya pendatang lah ya, dari Makassar datang ke Kalimantan. Itu masyarakat lokal itu juga melihat bahwa pendatang ini begitu masifnya melakukan usaha sawit, sedangkan mereka hanya menjadi penonton rata-rata. Ya mungkin karena ketidaktahuan di awal atau mungkin pendidikan lah ya untuk melihat. Nah, saya sekarang kembali kepada hak asasi manusia ya, kaitannya dengan Black Campaign atau penetapan standar sawit seperti RSPO yang sangat-sangat tinggi dan ketat ya. Di satu sisi negara Eropa menginginkan penerapan RSPO, jadi label RSPO di setiap sawit yang dijual. Produk sawit. Ya, produk sawit. Sementara kalau itu harus diterapkan, petani kan mungkin tidak bisa menerapkannya. Jadi petani sawit atau pekebun sawit bisa kehilangan pekerjaannya. Padahal mereka harus makan, harus menghidupi keluarga, harus bekerja dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara standar RSPO yang sangat tinggi misalnya, itu salah satu standar sawit, kemudian dengan kebutuhan hak dasar manusia ya, misalkan dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pemenuhan akan memperoleh pekerjaan. Itu bagaimana pandangan saudara Hairil sebagai orang yang mempunyai latar belakang hukum antara penerapan standar RSPO, kemudian tapi di satu sisi ada juga HAM yang setiap orang punya hak untuk memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya ketika kita bicara penerapan standar yang didasari oleh regulasi negara tersebut, itu kan kedaulatan masing-masing negara ya untuk memberikan standar dengan alasan reason bahwa untuk kesehatan ataupun lingkungan ya. Nah, dan kita sebagai eksportir mungkin ya kita juga harus aware dengan itu. Dan kalaupun kita mengalami kesulitan seperti masyarakat kita yang mayoritas masih pendidikan rendah ataupun teknologinya belum bisa memenuhi standar apa yang diterapkan oleh Eropa itu, mungkin kita bisa menerapkan berbagai skema, Pak. Jadi menurut saya ya standar itu memang mutlak harus kita penuhi. Kalau tidak ya kita cari pasar lain kan. Ya kalau kita mau masuk Eropa ya kita harus memenuhi standar itu. Kalaupun tidak ya kita bisa menggugat sebenarnya. Menggugat dengan dasar-dasar hukum juga tentunya, dengan riset-riset ilmiah ataupun hasil kajian. Nah, sambil kita melakukan itu mungkin kita bisa mengarahkan kemitraan, Pak. Kemitraan antara pelaku usaha yang besar yang ada di Indonesia seperti Sinarmas dan lain-lain itu untuk bermitra dengan pengusaha-pengusaha kecil ini, petani-petani kecil ini, termasuk menyediakan pelatihan mungkin untuk meningkatkan kapasitas petaninya, serta hal-hal lain R&D seperti mencari benih yang lebih baik ataupun teknologi yang lebih baik dalam pengolahan pertanian yang ada di Indonesia, mungkin gitu, Pak. Ya oke. Kalau kita bicara standar, Indonesia kan juga sebenarnya udah punya standar sawit ya, namanya ISPO kan, Indonesia Sustainable Palm Oil. Tapi Malaysia juga punya standar lagi. Saya lihat juga ada beberapa standar gitu ya dalam palm oil ini ya, atau CPO ini, karena memang tadi yang seperti saudara Heri bilang bahwa CPO ini sangat-sangat seksi ya, artinya produktivitasnya tinggi, kemudian banyak negara yang membutuhkan, hampir semua produk makanan itu
memerlukan minyak CPO nabati. ya, minyak atau minyak nabati. Selain juga bisa untuk konversi energi ya, karena sekarang juga ada B30. Jadi memang kalau saya lihat itu lebih banyak kepentingan ekonomi dan politik ya dalam istilahnya against CPO ya, karena kalau kita lihat produktivitas CPO itu bisa 10 kali lipatnya. Jadi kalau tanamnya 1 hektar hasilnya bisa 10 kali lipatnya. Tapi kalau produktivitas yang lain kayak bunga matahari, kedelai atau flaxseed ya kalau nggak salah namanya, itu dia bunga matahari mungkin 1/10-nya. Jadi dengan luas lahan yang dengan sama ya. Jadi kalau kelapa sawit dapat 10 kali lipatnya, kalau bunga matahari misalnya dapat 1/10-nya atau 1/10. Sehingga ini juga pastinya menimbulkan kecemburuan ya, dan pastinya mereka juga ingin menghambat dari berbagai sektor, dari berbagai sisi dalam perdagangan sawit dunia ini. Nah, kalau di ASEAN itu kan ada yang namanya ASEAN EU ya, yang nantinya juga akan mengarah ke FTA. Nah, di sini 3 negara ASEAN itu Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia. Nah, kalau kita tadi bicara standar yang sendiri-sendiri gitu ya. Nah, menurut Saudara Baso ini kalau dari sisi hukum, apakah kita bisa misalkan melakukan standar CPO ASEAN gitu loh, supaya kita bisa lebih kuat dalam bernegosiasi dengan Eropa? Atau ketika Eropa ingin bermitra dengan ASEAN, kita tunda dulu, atau kita ada stressing point-point yang kita inginkan dalam perdagangan sawit misalnya, sehingga kita punya posisi tawar yang lebih tinggi dalam forum kalau ini kan kelompok negara ya, ASEAN dengan EU misalnya ya. Gimana menurut Saudara Baso? Kalau kita menerapkan standar untuk ASEAN sih bisa-bisa aja sih Pak. Cuman kan ini kita bicara tentang negara tujuan ekspor. Nah, sedangkan kita kan bukan negara tujuan tapi negara sumber kan. Jadi kalau kita punya standar, belum tentu negara tujuan itu mengakui, recognize standar kita. Nah, kalau itu bisa kita bawa ke Uni Eropa, bisa meyakinkan mereka bahwa standar itu memang layak untuk diakui secara bersama, ya bisa Pak. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat kita juga bisa mengikuti standar yang kita tetapkan itu? Karena kan ini penetapan standar ini bukan cuma Indonesia kan, akan ada request and offer antara negara ini. Akan ada saling bargaining bargaining ya untuk menetapkan standar yang akan diterapkan itu. Jadi pasti akan ada kepentingan, dan kembali lagi negara-negara tujuan ekspor kita ini juga memproduksi minyak nabati walaupun bukan sawit, dan mereka itu pasti akan menjaga agar minyak nabati mereka tetap kompetitif di pasar dalam negeri mereka. Ya, artinya kan ketika Eropa ngajakin ASEAN untuk bikin FTA ya, Uni Eropa maksudnya. Nah, di situ kan ada forum negosiasi dan kompromistis ya. Pasti. Ya kan? Request and offer. Ya, ada request and offer, ada forum negosiasi. Misalnya mereka minta sesuatu, kita dari ASEAN juga pasti juga minta kan? Atau kita tawarkan CPO misalnya ke mereka, mereka juga akan sebaliknya. Nah, kalau saya melihat forum ASEAN EU ini bisa menjadi forum di mana ASEAN sebagai produsen CPO terbesar dan Eropa sebagai yang selama ini membuat Black Campaign itu bertemu dan bisa melakukan negosiasi kompromistis. Artinya gini, yuk kalau punya standar jangan terlalu tinggi dong, kalau enggak kita balas misalnya. Atau yuk harus tahu juga kondisi petani kita, masyarakat kita yang masih tadi ya penghasilan rendah, pendidikan rendah dalam menjadi pekebun sawit. Kalau itu terapkan kayak gitu, nanti petani kita kehilangan pekerjaan, terus suruh kerja apa, kan kayak gitu misalnya. Betul. Dalam saya melihat so far itu ya di forum ASEAN EU ini yang kita bisa against lebih kuat ya daripada misalkan Indonesia dengan Eropa gitu ya. Ya. Tapi bukan cuma sawit sih Pak, bukan cuma palm oilnya aja, karena kebetulan di wilayah kerja kami juga salah satu produk turunan palm oil. Apa itu? Palm kernel. Jadi, kernel ya, iya, CPO kernel ya. Kernelnya. Kernel CPO. Iya, cangkangnya itu. Cangkangnya. Jadi itu dijadikan untuk
bahan baku utama Biogas. pakan Oh, ternak pakan. Oh, di pakan. Selandia Baru. Hmm. Jadi kita tahu di Selandia Baru itu jumlah biri-biri dan sapi itu cukup Sangat banyak, masif ya. Iya. Saat, bahkan lebih banyak dari manusia katanya di sana. makanya mereka ekspor ke sini ya. Ya impor, dia ekspor Iya, produk ekspor pertanian, kayak ekspor hewannya ya. susu hewan, Dairy product. ya. Tapi kita mengekspor ke sana pakan hewan. Nah, salah satunya itu produk turunan dari sawit itu. Jadi bukan cuman minyaknya. Jadi sawit ini memang sangat potensial untuk kita kembangkan ya. Apalagi memang hanya cocok di daerah tropis kayak Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi walaupun Pak Benito bilang ada 3 negara, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, sebenarnya Indonesia lah pemain Iya, utamanya. the bestnya ya, the Iya. best untuk sawit itu. Iya, paling luas Indonesia. ya kita. Udah iklimnya paling cocok, lahannya juga paling luas ya. Betul. Jadi itu yang membuat negara-negara lain sebetulnya cemburu ya Iya, dengan betul lah. komoditas palm oil Dan Indonesia. berdasarkan informasi yang saya dapat, penetapan harga ternyata di Malaysia, Pak. Yang Nah, sebenarnya nah itu jadi ternyata persoalan price taker dari palm oil itu juga kan komponennya banyak ya, yang saya baca itu. Jadi saya dengar dari sisi produktivitas katanya sawit Malaysia lebih tinggi produktivitasnya. Terus dari sisi ya tadi ya standar-standar mereka lebih lestari, lebih sustain, lebih peduli lingkungan dan lain-lain. Karena memang sawit di Malaysia itu kan dikelola oleh perusahaan-perusahaan. Kalau di kita kan 30% pekebun rakyat. Jadi yang kadang-kadang kualitasnya juga ya masih kurang terkontrol. Terus ketiga ya Malaysia itu kan negara Commonwealth ya. Jadi dia support dari UK itu kan tinggi sekali ya. Jadi mungkin ya entah what's happen, mereka yang menjadi price taker. Jadi tapi saya yakin ke depannya itu dengan perbaikan kualitas, perbaikan tadi standar karena kita juga sudah punya standar ISPO Indonesia Sustainable Palm Oil sendiri. Terus kita juga pendiri dari CPO Producing Countries ya yang headquartersnya di Jakarta, Indonesia. Ya semoga Indonesia bisa lead dalam perdagangan sawit dunia dan ujung-ujungnya itu harapan saya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentunya, Pak. Tentunya. Dan ya kembali yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana supaya masyarakat lokal itu yang merasakan manfaatnya, bukan hanya perusahaan-perusahaan besar, Pak. Betul. Karena menurut laporan BPDPKS itu ada 30% pekebun yang terlibat dalam sawit. Kalau jadi totalnya 16 juta pekebun atau petani, 30%-nya berarti kan sekitar 4 juta pekebun rakyat yang terlibat dalam sawit rakyat. Dan itu luas lahannya juga mencapai 3,8 juta hektar. Jadi perbedaan sawit Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini, kalau sawit Indonesia komposisinya perusahaan plasma itu sekitar 50%. Terus petani sawit rakyat sekitar 30%-an. Nah, PTPN ini sekitar 10-20%. Nah, ada BUMN juga ya, Pak? Iya, ada BUMN yang PTPN yang terlibat dalam pengelolaan kelapa sawit. Sedangkan di Malaysia itu most of them dikelola oleh perusahaan-perusahaan plasma atau perusahaan besar. Jadi kan itu memanagenya lebih mudah dan lokasinya mungkin banyak di Sabah dan Sarawak ya, bukan di Semenanjung. Oh ya, di Pulau Borneo berarti Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Sedangkan sawit Thailand itu relatif tidak begitu besar dan kebanyakan memang dikelola oleh petani atau pekebun rakyat. Tapi dari sisi produksi nggak terlalu besar sehingga mereka untuk kebutuhan dalam negeri. Nah kalau kita ini yang kita konsumsi itu 20% dari sekitar produksi 1 tahun tuh 49 juta ton kalau nggak salah. Jadi ya kita harus jual ya, kita harus ekspor. Nah kalau saya melihat besarnya sawit Indonesia yang diekspor inilah yang justru mendapat against ya atau perlawanan dari negara-negara yang sebetulnya mereka juga butuh gitu. Butuh. Ya. Tapi mungkin mereka juga menghasilkan minyak nabati ya. Betul. Jadi butuh mungkin tapi mereka berharap palm oil itu hanya masuk untuk mengisi kekurangan dari minyak nabati yang mereka produksi, bukan untuk memenuhi seluruhnya. Jadi mungkin mereka akan menerapkan barrier-barrier itu sehingga minyak nabati mereka bisa tetap kompetitif
walaupun mereka tetap mengimpor minyak sawit juga untuk memenuhi kebutuhan sih Pak. Ya tapi kalau dalam hal fair trade itu kan nggak bisa sekaya begitu ya. Artinya perdagangan harus dilakukan secara fair kan. Kalau walaupun memang diperbolehkan ada hal-hal yang bisa untuk proteksi dari sisi kesehatan lingkungan seperti itu ya. Tapi fair trade tetap harus dijalankan. Kan? Tapi nggak bisa dipungkiri juga Pak bahwa memang ada kepentingan yang dibalut dengan apa ya, ketentuan yang sesuai dengan WTO, tapi sebenarnya di dalamnya kepentingan itu mereka, melindungi kepentingan domestik mereka. Nah mungkin itulah yang mungkin kita harus pelajari juga ke depannya Pak, sehingga kita nggak jadi bulan-bulanan gugatan dari negara-negara maju Pak. Iya, jadi memang dalam penanganan sawit kita ini tidak hanya dari sisi ekonomi ya, tapi pendekatan dari sisi hukum itu juga sangat penting ya. Jadi bagaimana kita mempelajari sebenarnya apa sih yang mereka gugat, apa yang menjadi keberatan mereka, apa yang menjadi hambatan yang mereka buat gitu loh, sehingga kita bisa melihatnya apakah ini fair trade atau tidak kan. Iya. Dan kalaupun kayak Bapak tadi bilang akan melakukan tindakan balasan dengan membuat barrier-barrier yang sama, ya kita juga harus hati-hati Pak. Kita harus memperhatikan norma-norma yang ada di WTO sehingga kita tidak menjadi objek sengketa lagi nantinya di kemudian hari. Jadi kita jangan gegabah mereka kita anggap melakukan suatu tindakan yang unfair sehingga kita membuat suatu barrier yang sebenarnya konyol gitu Pak. Ya mungkin kita juga pernah ada case selama ini yang barrier kita konyol? Banyak Pak. Banyak Pak. Contoh. Kita hampir nggak contoh aja lah. Kalau untuk yang kita tangani ya saat ini yang masih jalan sampai sekarang ini ada terkait hortikultura Pak. Hortikultura dan hewan, produk hewan. Dispute settlement 477 478. Oke, itu disimpan dulu ya, nanti kita akan berbincang di topik berikutnya. Ini kita fokus di topik sawit. Jadi intinya sih tadi saya mengambil kesimpulan dari diskusi dengan saudara Hairil ini bahwa pendekatan hukum juga perlu kita lakukan untuk memperkuat posisi sawit kita di internasional ya. Apalagi kita menginginkan Indonesia sebagai price taker atau penentu harga sawit dunia ya. Untuk itu tentunya pembenahan di berbagai sektor dalam kelapa sawit ini mutlak adanya diperlukan ya. Betul. Oke, nanti pada kesempatan berikutnya kita akan ngobrol lagi tentang produk dairy ya yang sangat menarik ini yang berasal dari Australia dan New Zealand. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.